Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal kurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turadika wa turadihi wa taradu biha anna ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim salatan tashfina biha minal amrad wa tujammilna bil afwi wal afiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim wa atina al khaira wa dafa'na syarra wa najina washfina ya rabbal alamin. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi darsina al-yawm fi darsi fiqhin nisa khasatan min kitabi fatawa wa ahkam al-mar'a fil Islam Syekh Dr. Syauqi Alam Mufti Diyar al-Masriyah. Alhamdulillah fi hadzal yawm insyaallah nahnu jami'an daiman fi ni'matil iman wal Islam amin wa fi ni'matis sihhati wal afiyah ya wa insyaallah asallahu ayatina ridha ya wa niyyah as-salihah amalina hadza amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sebelumnya saya telah menyampaikan bahwa hal yang dipelajari pada semester ini di dalam fikih wanita salah satunya adalah bab yang berkaitan dengan hukum-hukum di dalam talak atau perceraian ya. Kemudian kemarin juga kita bahas tentang hukukul mutallaqah ba'da duhul, yaitu hak-hak seorang wanita atau seorang istri yang diceraikan oleh suaminya dan dia telah dijauhi selama masa pernikahannya. Kemudian hak dan kewajibannya apa saja yang harus dilakukan telah kita jelaskan. Maka hari ini insyaallah kita akan melanjutkan di dalam bab talak. Tapi sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li'izalatil jahli wa ahya'iddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una amin ya rabbal alamin. Allahumma astur 'aiba syaihina anna wa la tudhib barakata 'ilmihi minna. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kurang lebihnya apa saja yang berkaitan dengan talak atau perceraian ya, mulai dari definisi dan sebagainya sebelum kita membahas kepada permasalahan yang ada di dalam buku fikih wanita atau di dalam buku Fatawa wa Ahkamul Mar'a fil Islam, yaitu permasalahan setelahnya yang berkaitan dengan talak juga ya. Pada kesempatan hari ini kita akan mengetahui tentang ta'rif talak atau pengertian daripada perceraian. Perceraian sendiri atau talak itu merupakan adalah terlepasnya ikatan perkawinan antara atau pernikahan ya, terlepasnya ikatan pernikahan antara suami dan istri ya, baik karena itu ungkapan dari suaminya atau ungkapan talak dari suaminya yang tidak disadarinya juga, atau karena gugatan daripada istri, atau disebut juga dengan al-khulu ya. Kemudian sebenarnya talak ini tidak dilarang di dalam agama Islam ya, tetapi lebih baik dihindari dan rumah tangga tetap dipertahankan. Karena apa? Karena setelah terjadi perceraian ini banyak sekali hal-hal negatif, khususnya yang berimbas kepada keluarga, kemudian kepada kehidupan dan psikologis anak, kemudian kepada barangkali kepada masyarakat umum dan sebagainya. Tetapi memang jika sudah tidak ada jalan damai, tidak menemukan titik terang, sudah buntu, malah merugikan, menyakiti satu sama lain, maka jalan terakhir itu hanya merupakan jalan terakhir, boleh melakukan atau mungkin melakukan perceraian. Tetapi dengan bercerai ini tidak memutus tali silaturahmi, karena siapa tahu ya
ketika bercerai merasa saling kehilangan, masih saling membutuhkan, akan ada rujuk kembali dan membangun keluarga yang lebih sakinah mawaddah warahmah. Kadang kita tidak tahu hikmah di balik buruknya kejadian, ya bagi kita buruk tetapi bagi Allah itu baik, ataupun sebaliknya. Maka ana indah husnudzzanni abdi, berprasangkalah baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, bisa difahami. Jadi definisi talak atau perceraian itu sendiri terlepasnya ikatan pernikahan yang tadinya suami istri jadi tidak menjadi suami istri. Ya, tadinya suaminya memberi nafkah kepada istrinya, setelah perceraian, setelah dinyatakan cerai, maka tidak ada nafkah lagi bagi istri daripada suaminya. Tetapi tidak ada yang namanya mantan ayah ataupun mantan ibu, ya. Kemudian setelah ini adalah syarat dan ketentuan daripada talak. Syarat dari ketentuan daripada talak, ya. Yang pertama adalah yang menjatuhkan talak ini adalah suami yang sah, yang akil, yang balik, sehat, ya, atas kemauannya sendiri melakukan talak, atau juga jika dipaksa atau misalkan ternyata istri yang menggugat, kemudian hakim mengiyakan dan mengabulkan, maka perceraiannya sah secara hukum, ya. Kemudian yang kedua adalah istri yang ditalak itu harus di dalam keadaan suci dan tidak dicampuri. Maksudnya tidak dicampuri ini adalah ketika suci ini belum digauli atau belum dicampuri oleh suaminya, maka ini disebut talak sunnah atau talak yang diperbolehkan di dalam agama. Tetapi jika istrinya sedang haid, ya, terus diceraikan, itu tidak boleh. Atau misalkan istrinya sedang suci tapi telah digauli juga, maka tidak boleh diceraikan. Itu disebut dengan talak bid'ah yang tidak diperbolehkan dalam agama, ya. Jadi syarat dan ketentuannya adalah yang menjatuhkan talak suami yang sah, ya. Kemudian yang kedua adalah istri yang diceraikan itu harus dalam keadaan suci dan belum digauli pada masa suci tersebut, yang disebut dengan talak sunnah. Kemudian yang ketiga adalah redaksi daripada talak itu sendiri, yang mana perkataan talaknya ini ada yang sharih, jelas, atau ada juga yang kinayah berupa sindiran. Kalau yang jelas sharih itu seperti contohnya, saya ceraikan kamu, talak itu kan. Ada juga saya talak kamu, saya ceraikan kamu. Kemudian kalau kinayah itu dia berupa sindiran yang tidak langsung tetapi ada maksud tertentu, ya. Jika ada niat dalam hati, misalkan saya sekarang lepaskan kamu, silahkan, kamu sudah terlepas dari saya. Atau misalkan sana pergi saja ke rumah orang tuamu, sambil di dalam hati ada niat ingin menceraikan, maka bisa jatuh talaknya. Kemudian juga jika dita'lik, jika disambungkan dengan perkataan lain, misalkan suami bilang kepada istrinya, jika engkau masuk ke rumah laki-laki itu lagi, maka jatuh talak kepada kamu. Dan jika itu terjadi, istrinya pergi lagi, atau misalkan jika kamu pergi ke suatu tempat ini lagi, maka jatuh talak, maka berlaku talaknya. Kemudian apabila bercanda gurau atau bermain-main dengan disengaja, ya, maka disengaja mengucapkannya sekalipun maknanya tidak disengaja, maka talaknya termasuk kepada yang sah, ya, bisa difahami. Kemudian setelah ini adalah macam-macam talak. Macam-macam talak ini sangat banyak juga, ya, dilihat dari atau ditinjau berdasarkan faktor-faktornya. Yang pertama yang akan kita pelajari ini adalah macam-macam talak berdasarkan daripada jumlahnya. Ada talak 1, yaitu talak yang dijatuhkan pertama kali atau 1 kali. Kemudian ada juga talak 2. Talak 2 ini yang dijatuhkan untuk kedua kalinya, misalkan talak 1 di bulan pertama, kemudian talak 2 di bulan ke-7, atau juga
talak yang dijatuhkan pertama kali tetapi dengan 2 talak sekaligus gitu kan. Misalkan suami menceraikan, saya ceraikan kamu dengan 2 talak gitu ya, itu satu kaligus tapi sudah mencakup 2 talak. Begitupun ada juga talak 3. Talak 3 ini talak yang paling khotir atau yang harus hati-hati diucapkan ya. Semua talak harus hati-hati, terlebih talak itu bukan sesuatu yang main-main ya, karena itu dapat menyakiti hati seseorang jika meskipun hanya bercanda atau dalam keadaan marah. Kemudian ya, talak 3 ini yang dijatuhkan ketiga kalinya, misalkan talak 1 bulan pertama, talak 2 itu bulan ke-7, talak 3 ini bulan ke-11, itu maka sudah menjadi talak 3. Ataupun talak diucapkan atau dijatuhkan pertama kali oleh suaminya tetapi dengan 3 talak sekaligus gitu ya. Nah, kemudian ada juga macam-macam talak berdasarkan boleh tidaknya rujuk. Nah, kenapa dibahas di sini? Karena insya Allah di pembahasan setelahnya akan berkaitan dengan talak ini ya. Macam-macam talak berdasarkan boleh tidaknya rujuk, ada yang disebut dengan talak roja'i, ada juga talak bain ya. Ada kalau talak roja'i di sini adalah talak atau talak yang dijatuhkan ini merupakan talak 1 atau talak 2, dan talak di sini boleh untuk rujuk kembali ya selama istri masih sedang dalam masa iddah. Tetapi jika setelah selesai masa iddah maka tidak bisa dilakukan rujuk kecuali dengan melaksanakan akad yang baru ya, itu dinamakan dengan talak roja'i. Jadi misalkan si suami mentalak istrinya dengan 1 talak, kemudian ketika istrinya menunggu selama masa iddahnya itu, suami dibolehkan untuk rujuk kembali kepada istrinya karena dalam masa iddahnya ya. Karena salah satu adanya masa iddah ini untuk supaya adanya jalan titik terang kembali untuk suami istri ini kembali rujuk ya, atau introspeksi diri karena mereka berdua saling membutuhkan dan sebagainya, maka ada yang namanya iddah, yaitu masa tunggu juga gitu ya. Semoga berubah pikiran dan dari benci tak menjadi suka kembali dan sebagainya. Kemudian ada juga yang disebut dengan tolak bain atau talak bain. Ini ada tolak bain sugro dan ada juga tolak bain kubro. Tolak bain sugro ini adalah talak yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap istri tapi tidak menghilangkan kebolehan untuk rujuk dengan menikah ulang. Contohnya talak bain sugro ini adalah seorang suami mentalak istrinya misalkan 1 kali, kemudian sampai berakhir masa iddahnya suami ini tidak ingin rujuk dan sebagainya. Setelah selesai masa iddah, misalkan suami ini ingin rujuk kepada istrinya, maka tidak dapat begitu saja rujuknya, tetapi harus dengan akad yang baru gitu ya, atau dengan ijab kabul yang baru lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada talak bain kubro. Kubro itu lebih besar, berarti ya lebih dahsyat gitu. Talak bain kubro di sini adalah yang mana talak 3 dijatuhkan oleh suami kepada istrinya ya, maka suami tidak boleh rujuk kembali dengan istrinya kecuali jika istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan telah digauli juga oleh pernikahan setelahnya ini, kemudian telah diceraikan dan bukan merupakan nikah muhalal hanya untuk serta-merta menghalalkan si istri dengan mantan suaminya ini, maka baru boleh untuk rujuk kembali dengan akad yang baru ya, seperti itu. Jadi ketika talak 3 itu sudah tidak bisa rujuk kembali kecuali istrinya telah menikah kembali dan sebagainya. Bisa dipahami sampai di sini.
Jadi dilihat dari segi boleh rujuk atau tidaknya gitu ya. Nah, kemudian di sini karena tadi menyinggung tentang masa iddah, selama perceraian biasanya si istri ada masa iddahnya, maka di sini juga ada hak dan kewajiban istri yang ditalak selama masa iddah. Ya, iddah itu apa? Kemarin di semester pertama telah kita pelajari iddah itu ya. Masa iddah itu adalah masa tunggu seorang istri untuk mengetahui kekosongan rahimnya. Jadi ketika diceraikan ya tidak langsung menikah lagi atau sebagainya, ternyata lebih hamil kemudian nasabnya bercampur, bingung gitu ya. Maka masa tunggu istri untuk mengetahui kekosongan rahimnya setelah diceraikan, sekaligus masa di mana mantan pasangan suami istri ini bisa berpikir ulang dan siapa tahu bisa rujuk kembali, maka ada disebut juga tolak roja'i gitu ya. Nah, ada juga hak dan kewajiban yang dipenuhi seperti yang kemarin kita jelaskan, hak-hak yang berhak dimiliki oleh wanita yang ditalak setelah digauli. Nah, maka hak dan kewajiban perempuan yang sedang diiddah dari talak roj'i berhak mendapatkan tempat tinggal, kemudian nafkah, pakaian, biaya hidup lainnya ya. Nah, kemudian perempuan yang sedang beriddah dari talak bain karena hulu, talak 3, fase dan tidak dalam keadaan hamil berhak mendapatkan tempat tinggal saja, tetapi jika dia durhaka dia malah tidak mendapatkan apa-apa ya. Nah, kemudian tadi perempuan itu berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah secara keseluruhan ya. Kemudian perempuan yang sedang masa iddah ini juga dia tidak dapat menerima atau tidak diperbolehkan menikah lagi ketika masa iddah itu dengan laki-laki lain atau menerima lamaran walaupun hanya sindiran ya. Itu di dalam Al-Baqarah ayat 235. Dan janganlah kamu berazam untuk berakad nikah sebelum habis masa iddahnya. Bisa difahami ya. Jadi ada hak dan kewajiban, maka seorang istri masih berhak mendapatkan tempat tinggalnya yang layak, nafkah, pakaian, biaya hidup lainnya. Kemudian tapi jika juga dia tidak boleh menerima lamaran dan sebagainya. Nah, kemudian nanti di pembahasan setelahnya kita akan mempelajari yang berkaitan dengan talak roja'i dan kewajiban-kewajibannya lagi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Jazakumullah khair ala husnul ihtimam. Untuk pembahasannya cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini ya. Semoga ilmunya bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan juga. Nafa'anallahu bi'ulumi masyaihina fid daraini. Allahumma sholli syahina anna wa la tudhi barakata ilmihi minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.